Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu selaku dosen saya di mata kuliah Manajemen Strategik. Perkenalkan nama saya Muhammad Gali Gumiwang Purba akan mencoba memaparkan ringkasan 5 jurnal yang terbit di tahun 2020 hingga 2025 sebagai bagian dari penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik. Oke, topik yang diambil ada 5 topik yang saya ambil dari sesi 1 sampai sesi terakhir dari mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama ada perumusan strategi perusahaan dalam manajemen strategik. Yang kedua ialah lingkungan bisnis internal dalam manajemen strategik. Yang ketiga ialah evaluasi strategi perusahaan dalam manajemen strategik, visi, misi, dan tujuan organisasi dalam manajemen strategik, serta pengawasan dan pengendalian strategi perusahaan dalam manajemen strategik. Artikel pertama ialah strategi analysis of the organization, vision and mission, improving company performance and competitiveness. Penulisnya Hermawan. Untuk latar belakangnya sendiri ialah visi misi merupakan landasan utama dalam manajemen strategi yang menentukan arah organisasi. Namun banyak perusahaan belum memanfaatkan secara optimal. B. Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran visi dan misi organisasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif. C. Metode. Untuk metode sendiri, yaitu studi literatur, artikel menelaah sumber-sumber penelitian terdahulu terkait visi dan misi perusahaan. Untuk hasil, visi dan visi yang jelas dan misi yang terdefinisi baik menjadi paduan strategis dalam pengambilan keputusan. Visi dan misi membantu membangun budaya organisasi yang kuat dan motivasi kerja karyawan. Implikasi manajemen organisasi perlu menempatkan formula visi dan misi sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategik. Visi dan misi yang tepat membantu meningkatkan kinerja jangka panjang serta daya saing di pasar global. Artikel 2 menilai lingkungan internal perusahaan, analisis strategi melalui value chain, RBV, dan evaluasi kinerja. Penulisnya sendiri ialah Nisa, Syahida, dan Kusumaningrum. Untuk latar belakang masalahnya, analis lingkungan internal perusahaan sering kurang terintegrasi, padahal internal resources dan aktivitas internal sangat menentukan keberhasilan strategi perusahaan. B. Tujuan penelitian menilai lingkungan internal perusahaan melalui 3 pendekatan utama, yaitu Value Chain Analysis, RBV, dan Performance Evaluation. C. Metode studi analitis menggunakan kerangka teoritis value chain, RBV, dan evaluasi kinerja untuk menganalisa kontribusi elemen-elemen internal terhadap strategi perusahaan. D. Hasil. Untuk hasil sendiri, analisis value chain membantu memahami aktivitas internal yang menciptakan nilai pelanggan. Implikasi, perusahaan harus memadukan evaluasi kinerja, analisis sumber daya, dan aktivitas internal untuk merumuskan strategi yang optimal dan berkelanjutan. Permisi Bapak Ibu, saya akan izin mencargar laptop saya biar tidak mati. Oke, selanjutnya untuk artikel ketiga ialah evaluasi dan pengendalian strategik proses kerangka kerja dan studi kasus. Penulisnya yaitu Farul Rozi. Untuk latar belakang masalahnya, dalam proses manajemen strategik, evaluasi dan pengendalian sering menjadi tahap akhir yang kurang ditekankan. Padahal, keduanya sangat penting untuk menjamin kesesuaian strategi dengan tujuan organisasi. B. Tujuan penelitian menggambarkan proses, kerangka kerja, dan prinsip evaluasi serta pengendalian strategi yang efektif untuk memastikan strategi yang dilaksanakan konsisten dengan tujuan organisasi. C. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggabungkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai alur evaluasi strategi dalam organisasi. D. Hasil. Evaluasi strategi yang efektif memungkinkan organisasi memaksimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal. Identifikasi kelemahan ini dini membantu organisasi menghindari kerugian sebelum strategi gagal. Implikasi organisasi perlu membangun sistem evaluasi dan pengendalian yang kontinu, bukan bersifat insidental. Artikel keempat ialah pengendalian dan evaluasi dalam manajemen strategis.
Penulis ialah Dasbi Jumrotun dan Saifuddin. Untuk latar belakang masalahnya, pengendalian dan evaluasi strategi di lembaga pendidikan perlu perhatian khusus karena perubahan lingkungan eksternal yang cepat, seperti teknologi, kebijakan pemerintah, dan serta kebutuhan peserta didik. B. Tujuan penelitian, mengulas pentingnya pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari proses manajemen strategik untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan strategi dengan tujuan organisasi. C. Metode, studi literatur dengan pendekatan konseptual untuk mengevaluasi konsep, proses, dan peran pengendalian, serta evaluasi dalam strategi organisasi pendidikan. D. Hasil, pengendalian mencakup monitoring berkelanjutan dan koreksi terhadap pelaksanaan strategi. Implikasi, institusi perlu membangun prosedur formal evaluasi dan pengendalian strategik yang terintegrasi dengan seluruh proses organisasi untuk memastikan tujuan jangka panjang yang sama. Untuk artikel kelima ialah Strategic Formulation, Frameworks, Approaches, and Organizational Implication. Penulisnya yaitu Mitchell. Untuk latar belakang masalahnya ialah perumusan strategi adalah fungsi manajerial inti yang menentukan arah jangka panjang organisasi. B. Tujuan penelitian mengulas komponen penting dalam perumusan strategi dan bagaimana kerangka kerja ini dapat membantu organisasi menghadapi dinamika persaingan risiko serta perubahan eksternal. C. Metode kajian literatur komprehensif terhadap teori dan praktik perumusan strategi, termasuk environmental scanning, SWOT, PESTEL, dan analisis internal. D. Hasil perumusan strategi melibatkan serangkaian langkah mulai dari scanning lingkungan, penetapan tujuan, hingga pilihan strategi. Kerangka kerja seperti SWOT dan PESTEL tetap relevan untuk menilai kekuatan, ancaman, peluang, dan kelemahan internal serta eksternal. Implikasi manajemen strategik harus memperhatikan proses perumusan strategi secara sistematis dan adaptif agar strategi yang dibentuk tetap efektif saat diimplementasikan dan dievaluasi. Kesimpulan bisa diambil dari kelima artikel di atas dapat ditarik beberapa poin dalam manajemen strategi modern. Yang pertama, visi dan misi yang kuat menguatkan arah strategi dan budaya perusahaan. Dua, analisis lingkungan internal seperti RVV, value chain diperlukan dalam merumuskan strategi yang kompetitif. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian adalah tahap krusial yang memastikan strategi tetap relevan. Yang keempat, perumusan strategi yang sistematis menjadi dasar untuk respon terhadap perubahan pasar dan persaingan. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.